Oke, seperti biasa kita akan membahas soal tugas daring ke-11, di mana soalnya yang pertama ada x kuadrat dikurang 2x tambah 3. Nah, jika kalau misalkan kita menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna, kita lihat dulu dari min 2-nya. Nah, min 2 di sini kan berarti kan kita bisa anggap kita bisa menggunakan nilai x min 1 kuadrat. Kenapa? Karena kalau misalkan lihat di sini min 2 berarti kita ambil dari setengahnya dari 2 adalah 1. Nah, dan ini pasti menghasilkan x min 1 kuadrat adalah x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Nah, yang nantinya kalau misalnya kita buat di sini x kuadrat dikurang 2x tambah 3 harus kita rubah menjadi x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Tapi perlu diingat ya, di sini ada 3. Tapi kan di sini 1 ya. Gimana caranya supaya ini menjadi 3 juga? Berarti kita harus tambah dengan nilai 2. Nah, setelah tambah dengan nilai 2 kan berarti nanti bentuknya ini bisa kita rubah menjadi yang seperti di atas. Apa yang di atas? Yaitu x min 1 kuadrat. Maka yang awalnya x kuadrat dikurang 2x tambah 1 kita rubah menjadi x min 1 kuadrat. Nah, jangan lupa ditambah dengan 2. Dan karena tadi x kuadrat dikurang 2x tambah 3 sama dengan 0, maka ini kita ini sama aja dengan 0 kan? Nah, sekarang kalau misalkan dibuat, kita pengen mencari nilai x-nya. Untuk mencari nilai x-nya, maka kita harus menghilangkannya angka 2. Gimana cara menghilangkan angka 2? Kita harus kurang dengan 2. Sebelah kanan dikurang 2, sebelah kiri juga dikurang 2. Maka ntar dapatnya di sini 0 dikurang 2 adalah min 2 sama dengan, nah, 2 dikurang 2 habis ya, maka sisanya tinggal x dikurang 1 pangkat 2. Nah, kemudian di sini kan ada x min 1 kuadrat. Kita pengen mencari nilai x-nya, tapi di sini masih ada nilai pangkat 2. Gimana menghilangkan pangkat 2? Menghilangkan pangkat 2 berarti kita akarkan. Sebelah kanan kita akarkan, sebelah kiri juga kita akarkan. Maka nanti hasilnya yang ada pangkatnya akarnya hilang dan pangkatnya juga hilang menjadi x min 1, yang di sini nih min 2. Nggak bisa kita apain lagi ya, maka kita tetap menjadi plus minus akar min 2. Nah, sekarang gini, di sini ada min 2. Perlu diingat ya, kalau misalkan ada bentuk akar, nah dalam akar itu ya bilangannya tidak boleh bernilai negatif. Nah, kalau ada nilai negatif berarti harus diapain coba? Nilai negatif ini baiknya kita buat sebagai angka yang imajiner ya. Jadi kalau misalnya kita buat ini sama aja dengan plus minus minnya kita keluarkan. Ketika minnya kita keluarkan, kita anggap di sini adalah bilangan imajiner nilai 2. Karena seharusnya akar minus 2 itu dalam akar nggak ada. Nah, supaya ada gimana? Supaya ada kita imajinasikan dengan nama imajiner. Jadi akar 2i sama dengan x min 1. Nah, di sini yang diminta adalah nilai x. Tapi di sini ada nilai min 1 ya. Berarti kalau misalnya kita menghilangkan nilai min 1, kita tambah dengan 1, sebelah kanan tambah 1, sebelah kiri juga tambah dengan 1. Nah, maka kita dapat min 1 tambah 1 habis. Sisanya tinggal x sama dengan 1 plus minus akar 2 imajiner. Nah, karena di sini plus minus berarti kita bisa menjadi 2 ya. Apa aja jadi 2-nya? Pertama, x1-nya itu adalah 1 tambah akar 2i, 1 tambah akar 2i. X2-nya itu adalah 1 dikurang akar 2i. Maka inilah akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat min 2x tambah 3. Berikutnya di soal selanjutnya, yaitu katanya kalau misalkan di sini ada Bu Santi dan Tari. Hasil perkalian antara umur Bu Santi dengan si Tari ini adalah 204. Nah, kemudian katanya Bu Santi itu umurnya lebih tua dari si Tari. Lebih tua 28 tahun. Pertanyaannya, berapakah umur Tari? Nah, sekarang kalau misalnya kita buat di sini kan katanya Bu Santi adalah 28-nya dari umur si Tari, maka bisa kita ganti nilai S di sini ya. Yang awalnya S kali T kita ganti menjadi
Terus dulu lah. S dikali T sama dengan 204. Nah, S-nya apa? S-nya adalah T tambah 28. Maka bisa kita ganti menjadi T ditambah 28. Ya. Nah, S kita ganti. Kalikan dengan nilai si T sama dengan 204. Nah, setelah itu coba lihat di sini. Kita bisa menggunakan perkalian pelangi kan? T dikali yang sebelah sini, T dikali 28, maka nanti hasilnya pertama T dikali T adalah T kuadrat ditambah 28 kali T adalah 28T sama dengan 204. Nah, sekarang kita pengen mencari nilai T. Kalau misalkan kalian lihat di sini, nilai T kuadrat, nilai T bisa kita jadikan persamaan kuadrat kan? Nah, jadikan persamaan kuadrat berarti harus kita ada yang dibuat 0. Yang pengen kita buat 0 adalah yang di sebelah kanannya, yaitu 204 ya. Jadi nanti bentuknya, pertama kita buat dulu T kuadrat ditambah 28T. Karena di sini pengen kita buat jadi 0, menghilangkan nilai 204 ini harus kita kurang 204. Sebelah kanan kita kurang 204, sebelah kiri kita kurang 204. Maka nanti bentuknya di sini dikurang 204 sama dengan yang awalnya 204 di sini ya. Harus kita kurang dengan 204 juga. 204 dikurang 204 adalah 0. Nah, sisanya tinggal T kuadrat ditambah 28T dikurang 204. Dan kalau misalkan kita cari pemfaktorannya, yaitu langsung aja perkalian berapa yang bisa menghasilkan 28? Perkalian berapa yang bisa menghasilkan 204? Yaitu 34 dan 6 ya. 34 dan 6. Dan penjumlahan berapa yang bisa menghasilkan 28? Yaitu di sininya 34 ditambah min 6. Nah, nilai T. Maka kita dapat pertama nilai tarik kemungkinannya adalah tarik bisa berumur minus 34 tahun atau tarik itu bisa berumur 6 tahun. Nah, sudah tahu ya bahwa umur itu tidak ada yang nilainya minus. Nah, karena tidak ada yang nilainya minus, maka T sama dengan min 34 bukan termasuk salah satu penyelesaiannya. Penyelesaian yang benar adalah nilai si 6. Maka ketahuan nilai tarik atau umur dari tarik adalah 6 tahun. Jadi ini jawabannya ya, tarik berumur 60 tahun. Tarik berumur 6 tahun. Nah, kita masuk ke materi yang baru, yaitu mengenai rumus ABC, dimana kalau misalkan kemarin kita udah belajar pemfaktoran, kemudian melengkapkan akar kuadrat sempurna, dan satu lagi ini adalah rumus ABC. Nah, gampangnya, jadi kalau misal ada bentuk persamaan kuadrat, contohnya di sini kita bikin ada A X kuadrat tambah BX ya, ditambah C sama dengan 0. Maka kalau misalkan kita pengen mencari akar persamaan kuadrat tersebut, tinggal kita masukin di dalam rumus. X1 dan 2 itu sama aja dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC. Dan jangan lupa dibagi dengan nilai 2A. Nah, 1, 2 dan plus minus itu apa? 1, 2 ini artinya kita mencari akar persamaan X1 dan X2. Dan plus minus itu kita bagi menjadi 2 ya. Jadi nanti arti dari X1 dan X2, pertama kita bikin di sini X1-nya itu sama dengan min B plus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, ini untuk X1. Kemudian untuk X2-nya itu di sini adalah min B. Nah, tadi awalnya plus di sini ya. Sekarang tinggal kita kurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, inilah rumus yang perlu kalian ingat ya. Kita masuk ke contoh soal. Misalkan aja di sini ada bentuk 2x kuadrat dikurang 8x ya,
kemudian ditambah 10 sama dengan 0. Nah, kalau seandainya kita pengen mencari menggunakan cara rumus ABC, berarti kita harus buat dulu yang diketahui adalah yang pertama A-nya sama dengan 2, B-nya itu sama dengan min 8, dan C-nya itu sama dengan 10. Lanjut, jangan lupa rumusnya itu adalah X1 dan 2 itu sama aja dengan, nah kita bikin dulu, min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4 kali A dikali C per 2A. Nah, berarti kalau misalnya kita buat dulu di sini sama dengan pertama min B. B-nya itu adalah min 8, maka min B-nya min 8. Plus minus, nah kita bikin dulu. Akar dari B kuadrat dikurang 4AC, maka min 8 kita kuadratkan dikurang 4 dikali A-nya itu adalah 2, C-nya itu adalah 10. Nah, baru kita bagi dengan 2A. A-nya itu adalah 2 kali 2 ya berarti ya. Nah, lanjut di sini ya, kita bikin sama dengan, sekarang min ketemu min plus, maka di sini menjadi 8 plus minus akar dari min 8 kuadrat adalah 64, min 4 dikali 2 dikali 10 adalah min 80, per 2 dikali 2 adalah 4. Jadi sama dengan, pertama kita bikin lagi, 8 plus minus 64 dikurang 80, itu hasilnya adalah min 16 per 4. Nah, dari sini kita dapat sama dengan, pertama 8 plus minus akar min 16. Jangan lupa di sini ada min dalam si akar, maka minnya kita keluarkan menjadi untuk nilainya I atau imajiner ya. Jadi ntar di sini 8 plus minus akar 16 I ya. Nah, 4-nya kita buat di sini lah ya. Kemudian dibagi dengan nilai 4, maka hasilnya pertama 8 tetap ya. Kemudian plus minus, nah akar 16 itu adalah 4. Jangan lupa dengan nilai imajinernya per 4. Nah, dari sini bisa kita rubah ya. Ini kan artinya sama aja dengan 8 per 4 plus minus 4I per 4. Ini bisa kita coret, 8 bagi 4 adalah 2, 4 dibagi 4 adalah 1. Maka kita dapatnya di sini ujung-ujungnya sama dengan 2 plus minus 1I. Ya, karena 1 itu kita anggap di sini I aja lah ya. 1 tidak perlu ditulis. Nah, jangan lupa ini masih beruntuk X1 dan 2. Karena kita pengen mencari akar-akar persamaan kuadratnya tersebut, maka pertama di sini kita jabarkan. Yang pertama X1-nya itu di sini adalah 2 plus I, dan X2-nya di sini adalah 2 yang dikurang dengan nilai si I. Inilah nilai akar-akar persamaan kuadrat dari si 2x kuadrat dikurang 8x tambah 10. Tapi ini bukanlah salah satu persamaan akar yang bilangannya real ya. Kenapa bukan bilangan real? Karena di sini ada bilangan imajiner. Kenapa ada bilangan imajiner? Nah, jangan lupa kemarin udah belajar akar bahwa dalam bilangan diakarkan itu nggak boleh bernilai negatif. Ya. Nah, kalau misalkan udah bernilai negatif ini berarti bilangannya itu sama aja kita mencari nilai minus 5 cm kemarin yang sudah dijelaskan ya. Maka di sini biar sesuai dengan fungsi matematikanya, nilai min ini kita anggap sebagai bilangan imajiner. Atau kalau misal gampangnya itu, min kita keluarkan menjadi nilai si I. I itu adalah imajiner, sehingga awalnya min 16 menjadi 16. Jangan lupa dikasih nilai I ya, karena negatif. Oke, selanjutnya kita belajar tentang yang namanya diskriminan. Apa itu diskriminan? Nah, dalam bahasanya itu sendiri diskriminan pasti udah tahu ya, diskriminasi sosial atau artinya kayak misalkan macam pembeda. Tapi kalau misalkan diskriminan
dalam matematika ini maksudnya adalah apakah suatu persamaan kuadrat itu memiliki akar yang bilangan real atau tidak. Nah, untuk mengetahui akarnya itu bilangan real atau tidak, makanya nilai diskriminan itu kita tulis menjadi B kuadrat rumusnya ya, dikurang 4AC. Nah, kalau misalkan kalian ingat, ini ada kan dalam rumus ABC, dimana kalau rumus ABC B kuadrat dikurang 4AC itu harus kita akarkan kan. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan kita ketemunya nilainya misalkan gini, kita D-nya itu lebih dari 0, artinya ini nggak perlu pakai imajiner kan. Kalau nggak perlu pakai imajiner, berarti X1 dan X2-nya itu adalah bilangan real. Tulis bilangan real. Bilangan real apa? Yang berbeda nilainya. Nah, maksudnya bilangan real yang berbeda apa? X1, X2 itu adalah akar-akar persamaannya kan. Contohnya aja kalau misalkan kita buat di sini bentuknya ada X min 4X tambah 3 sama dengan 0. Nah, kalau misalkan kalian mencari nilai D-nya yaitu B kuadrat dikurang 4AC, pasti hasilnya lebih dari 0. Oke, kita cari ya, D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC, B-nya min 4, tulis. Min 4 kuadrat adalah 16, ya, dikurang 4AC, AC-nya berarti A-nya 1, C-nya 3, berarti 4 yang dikali 1 yang dikali dengan nilai 3. Maka kita dapat 16 dikurang 4 kali 3, 12. Hasilnya adalah 4, dan kita tahu nilai 4 pasti lebih dari 0. Dan ini, kalau misalkan kita cari akar-akar persamaannya, ini kan nanti hasilnya pertama kita faktorkan ya. X min 4 tambah 3, berarti nanti kita bisanya dapat in 1 dengan X min 3, yang ujung-ujungnya akarnya itu adalah 1, yang pertama, akar kedua adalah si 3. Kalau misalkan kita lihat, 1 dan 3 itu adalah bilangan real. Dan akar persamaan 1 dan 3 adalah bilangan yang berbeda. Makanya kalau misalkan D-nya lebih dari 0, maka pastinya akar-akar persamaannya itu bilangan real yang berbeda. Nah, jadi ini perlu diingat ya. D lebih dari 0, maka akar-akarnya itu memiliki bilangan yang berbeda, tapi bilangan real. Nah, selain D lebih dari 0, ada juga yang D-nya itu sama dengan 0. Nah, D-nya yang sama dengan 0 itu artinya akar-akar persamaannya X1 itu sama aja dengan X2. Atau kalau misalkan kita buat itu kembar ya. Nah, dan pastinya adalah bilangan real. Loh, kenapa kembar? Nah, kembar ini artinya kalau misalkan gini, kita buat di sini ada contohnya. Soalnya itu di sini X kuadrat dikurang 2X tambah 1 sama dengan 0. Nah, kalau misalkan kita cari pemfaktorannya, ini kan sama aja dengan X min 1 yang dikali dengan X min 1, ya kan? Nah, berarti akar-akarnya itu adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 1. Dua-duanya sama dengan 1. Atau kalau misalnya kita buat, akar persamaannya hanya 1, yaitu nilai 1 itu sendiri. Nah, sekarang benar nggak? Karena kembar D-nya 0, coba kita cari ya. D-nya sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Tulis lagi, B kuadrat dikurang 4A dan C. Nah, B-nya itu adalah si min 2. Tulis min 2 kuadrat adalah 4 dikurang 4AC. 4 dikali A-nya 1, C-nya 1, 1, 1. 4 kali 1 salah 1, 4 dikurang, ini pasti hasilnya adalah 0. Dan D-nya diketahui sama dengan 0. Jadi artinya, jika nilai diskriminannya sama dengan 0, itu sama aja akar-akar persamaan kuadratnya itu punya akar kembar atau akarnya hanya 1.
Nah, misalkan aja tadi di sini ya sama dengan 1. Maka pasti diskriminannya adalah 0. Tadi sudah D-nya yang lebih dari 0, D yang sama dengan 0. Ada lagi yang kalau seandainya diskriminannya itu kurang dari 0. Nah, jika kurang dari 0, ini sudah pasti akar-akar persamaan dari kuadrat itu, X1 dan X2 itu bukan bilangan, tidak sama dengan bilangan real ya. Nah, tidak sama dengan bilangan real, contohnya seperti apa? Contohnya tadi kalau misalkan kalian ketemu bilangan imajiner. Kenapa? Tadi kan udah dibahas ya. Nilai D itu kan B kuadrat dikurang 4AC. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Dan rumus ABC itu menggunakan akar dari B kuadrat dikurang 4AC. Kalau seandainya D-nya kurang dari 0, berarti kan nanti akarnya bernilai negatif. Dan kita tahu dalam matematika, akar yang ada dalam nilai negatif itu tidak diperbolehkan ya, atau tidak ada ya, atau kalau misalnya kita buat harus kita rubah lagi. Nah, rubahnya itu dalam bentuk imajiner. Makanya akar persamaan kuadrat dari yang diskriminannya kurang dari 0, maka bilangan tersebut tidak real. Contohnya aja tadi pada saat kita sebelumnya mencari contoh dengan 2x kuadrat dikurang 8x tambah 10 tadi ya. Nah, tadi di sini kita dapatnya x1-nya itu tadi 2 ditambah I, dan X2 nya itu adalah 2 yang dikurang dengan nilai I. Dan kita tahu nilai I itu adalah nilai imajiner. Dan seandainya kita mencari nilai diskriminannya, maka kalau misalnya kita cari nilai diskriminannya, D-nya itu pertama min 8 itu adalah min 8 kuadrat B kuadrat ya. Min 8 kuadrat adalah 64 dikurang 4 yang dikali dengan A-nya adalah 2, C-nya adalah 10. Atau kalau misalnya kita buat 4 kali 2 kali 10, 80. 64 dikurang 80 sama dengan min 16. Dan pastinya kalau misalkan kita masukkan ke rumus A, B, C, nanti kan sama aja dengan menggunakan akar min 16. Dan hasilnya imajiner. Nah, oleh karena itu nilai D yang kurang dari 0 itu bilangannya tidak real ya. Akar-akarnya tidak real ya. Nah, jadi ini perlu kalian ingat. Untuk D yang kurang dari 0, maka akar-akar persamaan kuadratnya itu tidak real. Nah, contohnya di sini, misalkan di sini katanya ada soal persamaan kuadrat di mana x kuadrat ditambah 2x tambah m tambah 1 sama dengan 0. Dan dia memiliki dua akar yang berbeda. Di sini kata kuncinya adalah memiliki dua akar yang berbeda. Tadi udah belajar ya tentang diskriminan. Memiliki dua akar yang berbeda, artinya nilai diskriminannya pasti lebih dari 0. Nah, kalau misalkan sudah tahu lebih dari 0, tinggal kita masukin ya. Pertama diketahui nilai A-nya ini di sini 1. B-nya di sini adalah 2 dan C-nya itu, nah jangan lupa C itu adalah nilai yang tidak memiliki variabel. Yang nggak mempunyai variabel di sini adalah M tambah 1. Jadi kita buat M tambah 1. Jangan lupa ya. Nah, lanjut. Nah, lanjut untuk D lebih dari 0, maka kita buat tetap di sini rumus D adalah B kuadrat dikurang 4 kali A dikali C lebih dari 0. Berarti kalau misalnya kita buat B-nya itu adalah 2, kita buat di sini 2 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya itu 1, C-nya itu adalah M tambah 1. Tambah 1. Nah, jangan lupa dibuat kurung ya. Lebih dari 0. Nah, kemudian kalau misalnya lihat dari sini, tinggal kita kalikan ya. Pertama 2 kuadrat itu adalah nilainya 4. Dan min 4 jangan lupa nih. Min di sini kepunyaan si 4, maka min 4 dikali 1 min 4. Min 4 dikali M min 4M. Nah, min 4 dikali 1 min 4 kali M min 4M. Min 4 dikali 1 ya min
4 lebih dari 0. Nah, sekarang tinggal kita cari. Pertama di sini 4 dikurang 4. Berarti kalau misalnya kita buat 4 kurang 4 adalah habis ya. Jangan lupa nih, ini kepunyaan min 4 ya. 4 dikurang 4 habis, sisanya tinggal min 4M lebih dari 0. Dan jangan lupa kita pengen mencari nilai M-nya. Untuk mencari nilai M-nya, maka yang awalnya di sini adalah min 4. Ini min 4 kali M ya. Kita harus bagi dengan min 4. Karena pengen menghilangkan nilai min 4 dan ingin menyisakan M-nya. Sebelah kanan dibagi min 4, sebelah kiri kita bagi min 4 juga. Min 4 sama min 4 habis, sisanya tinggal M dengan si min 0 bagi 4 adalah 0. Semua bilangan yang dibagi, semua bilangan ya, kalau misalnya kita bagi 0 itu dibagi dengan semua bilangan, hasilnya pasti 0 ya. Nah, kemudian karena ini dibagi dengan nilai min, maka tandanya berubah. Yang awalnya lebih dari menjadi kurang dari. Maka inilah jawabannya. Jadi nantinya kalau misalnya kita pengen mencari nilai si M dan diketahui memiliki dua akar yang berbeda, pasti dia lebih dari 0. Kalau misalnya diketahui memiliki satu akar yang sama atau dua akar kembar, atau memiliki hanya satu akar, pastinya D-nya sama dengan 0. Jadi seperti itu ya.